Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fahmi Bayu Aji. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang sedang mengambil mata kuliah berpikir kritis. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita tercinta, Bapak Halipi Hazizan, SPTMM, yang dengan sabarnya membimbing kami agar tidak hanya asal komentar di grup WhatsApp keluarga saja beraninya, tetapi akhirnya kami benar-benar mampu menganalisis dengan logika yang tajam. Nah, kalau kata orang-orang, berpikir kritis itu seperti kopi, jadi harus diracik dengan takaran pas biar rasa kopi dan manisnya bisa mantap. Teman-teman, pernah nggak sih kalau kalian belanja di sebuah warung lalu tiba-tiba kaget karena harga kebutuhan pokok naik nih? Nah, saya pernah nih berada pada posisi itu. Nah, dari situ saya sadar bahwa stabilitas harga barang itu penting banget, terutama untuk masyarakat seperti kita pada umumnya yang pengeluarannya ternyata harus diatur dengan rapi pos-posnya. Dan kabar baiknya, pemerintah baru saja mengumumkan kebijakan yang katanya akan menjaga harga bahan pokok tetap stabil di tahun 2025. Makanya di sini saya akan mengajak teman-teman semua menyelami lebih dalam lagi tentang kebijakan PPN tahun 2025. Tapi apakah kebijakan ini cukup efektif atau hanya langkah kosmetik saja? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, saat pertama kali saya mendengar tentang kebijakan PPN 2025 yang mengalami kenaikan, saya teringat akan momen saat masih kecil ketika pulang dari sekolah dan mendapati ibu di rumah yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Biasanya di tengah kesibukan itu, ibu selalu mengingatkan untuk hemat dalam membeli barang. Nah, momen ini mungkin momen yang sederhana, tetapi akhirnya memberikan gambaran yang lebih besar mengenai apa yang terjadi dalam perekonomian kita sebagai masyarakat. Bayangkan sekarang jika tarif PPN, pajak yang kita bayar untuk hampir semua barang dan jasa naik secara drastis. Tentu saja bukan hanya ibu saya yang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran, tetapi seluruh masyarakat Indonesia akan merasakannya. Harga barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan sayuran bisa melambung tinggi. Dampaknya apa? Daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, akan terhimpit. Tetapi dengan keputusan pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan PPN pada tahun 2025, kita mulai merasa sedikit lega. Ini bukan hanya soal harga barang yang tidak naik, ini adalah cerita yang lebih besar lagi tentang bagaimana ternyata kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pajak yang bagi sebagian orang mungkin terdengar cukup rumit dan penuh angka, pada kenyataannya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Untuk memahaminya nih lebih dalam lagi, mari kita lihat melalui sebuah kacamata teori ekonomi yang menurut saya sangat relevan dengan kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah saat ini. Salah satu teori yang membahas terkait dengan ini, dan pembahasannya cukup dekat terkait dengan kita, adalah teori fiskal Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, dan Money, Keynes menerangkan bahwa pemerintah harus bertindak aktif dalam mengelola perekonomian dan untuk menyesuaikan pajak dan pengeluaran publik untuk menghindari gejolak ekonomi yang ternyata merugikan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menjaga kestabilan harga barang dan jasa melalui kebijakan perpajakan yang tepat. Nah, jika kebijakan PPN ini dinaikkan, masyarakat akan merasakan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa yang pastinya tidak terkontrol. Sementara itu, jika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan PPN, seperti yang kita lihat pada kebijakan tahun 2025, langkah ini bertujuan untuk
menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga, khususnya di tengah situasi perekonomian yang akhir-akhir ini penuh ketidakpastian. Nah, teori Keynesian ini didukung oleh the multiplier effect yang menunjukkan bagaimana pengeluaran pemerintah yang lebih efisien, dalam hal ini kebijakan perpajakan yang stabil, dapat mendorong konsumsi dan investasi yang akhirnya akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, stabilitas harga yang dijaga pemerintah bisa menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi inklusif yang pastinya akan sangat menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat. Namun bukan hanya masyarakat kelas bawah yang akan merasakan dampak dari kebijakan ini nih. Perusahaan-perusahaan terutama UMKM pastinya yang merupakan pilar utama perekonomian di Indonesia juga akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Sebagai contoh nih, sektor industri padat karya yang membutuhkan insentif untuk tetap berkembang dan juga akan merasakan manfaat dari hal ini, dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan PPN ini, karena pastinya rekan-rekan UMKM mereka biaya produksi dan pengeluaran mereka akhirnya tetap terjaga. Nah, begitu juga dengan sektor di barang mewah yang akan dikenakan PPN sebesar 12% untuk barang-barang mewah ya. Disinilah pemerintah upayanya adalah untuk menyeimbangkan keadilan sosial, karena kebijakan pajak progresif yang dikenakan pada barang-barang mewah akan mendistribusikan beban pajak secara lebih proporsional dan adil sesuai dengan teori pajak progresif yang menganjurkan agar semakin tinggi pendapatan, semakin besar juga kontribusi pajaknya. Nah, ini itu adalah upaya untuk menghindari ketimpangan sosial yang bisa timbul dari kebijakan pajak yang dirasa tidak adil. Nah, rekan-rekan semuanya, melalui pembahasan ini kita mulai melihat bagaimana kebijakan fiskal yang disusun pemerintah ternyata bukan sekedar kebijakan angka dan tabel, tetapi juga kebijakan yang akhirnya memiliki dampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah dengan berbagai kebijakannya, stimulus yang diberikan kepada masyarakat dan insentif yang diberikan juga berupaya untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi yang akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Nah, dalam pembukaan ini kita sudah mulai memetakan nih bagaimana teori-teori ekonomi klasik dan modern memberikan landasan yang cukup kuat bagi kebijakan perpajakan yang sedang kita bahas. Di bab selanjutnya kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang membuat kebijakan ini begitu relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam implementasinya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemerintah ingin sekali menjaga daya beli masyarakat. Pernah tidak rekan-rekan mendengar cerita orang tua kita soal dulu mereka bisa beli banyak barang dengan uang receh? Nah, ternyata sekarang receh mungkin hanya cukup untuk parkir motor di Indomaret ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan daya beli. Ketika harga barang stabil, daya beli masyarakat akan terjaga. Bayangkan ini, seorang ibu bernama Bu Siti, seorang penjual nasi uduk di sebuah pinggir jalan. Setiap hari dia membeli beras, minyak goreng, dan bahan lainnya untuk membuat nasi uduk. Nah, tiba-tiba harga bahan pokok ini naik karena PPN yang meningkat. Apa yang terjadi? Dia harus menaikkan harga nasi uduknya pastinya. Nah, pelanggannya banyak nih dari para pekerja harian, mungkin tidak sanggup lagi membelinya. Akibatnya roda ekonomi berhenti berputar.
Teori price elasticity of demand menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok cenderung tidak elastis ternyata. Artinya permintaan tetap ada meskipun harga naik. Tapi ini bukan berarti masyarakat tidak terdampak. Kenaikan harga bahan pokok akan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain. Misalnya karena bahan pokok ini kebutuhan pendidikan atau kesehatan akan dikesampingkan. Nah, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan PPN adalah menurut saya langkah yang strategis untuk melindungi masyarakat dari beban ini. Stabilitas harga barang berarti Bu Siti tadi bisa tetap menjual nasi uduknya dengan harga yang cukup terjangkau dan akhirnya para pelanggan tetap bisa makan buat sarapan tanpa khawatir kantongnya bolong. Nah, yang kedua adalah mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Bayangkan kita lagi jalan-jalan di akhir pekan ke sebuah mall dan Anda melihat sebuah promo buy one get one free gitu. Dan tanpa pikir panjang, teman-teman langsung mengambil 2 barang. Rasanya menyenangkan karena kita dapat free. Nah, inilah yang disebut dengan konsumsi. Menurut teori multiplier effect dari Keynes, setiap uang yang Anda belanjakan akan menghasilkan dampak berantai di ekonomi. Contohnya gini, ketika kita memberi sebuah burger gitu di restoran cepat saji, uang itu digunakan untuk membayar karyawan, membeli bahan baku, hingga membayar pajak. Nah, uang yang sama terus berputar dan memperkuat perekonomian. Nah, kalau PPN naik, harga barang otomatis ikut naik dong. Anda mungkin berpikir 2 kali sebelum membeli barang tambahan. Konsumsi akhirnya menurun nih dan efek berantainya pun melambat. Keputusan untuk menaikkan PPN berarti masyarakat lebih percaya diri dalam membelanjakan uang mereka. Contohnya juga ada di sektor pariwisata, misal dengan harga tiket pesawat atau kereta dan hotel yang stabil gitu, maka lebih banyak keluarga yang berani merencanakan liburan. Ini mendorong pendapatan pelaku usaha pariwisata dari pedagang souvenir hingga supir taksi. Mereka merasa aman. Lalu yang ketiga adalah untuk mendukung UMKM dan industri padat karya. Sekarang kita masuk ke cerita yang paling dekat dengan hati kita nih, UMKM. Bayangkan Anda punya teman yang baru saja membuka bisnis kopi susunya, lalu usaha kecil dengan 2 pegawai ini misal, dia tahu betul bahwa bisnisnya sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku dan dukungan dari pemerintah. Menurut teori dari Small Business Economics, UMKM adalah jantung perekonomian, terutama di negara berkembang seperti kita. Nah, statistik dari Kementerian KUKM Koperasi menunjukkan bahwa sektor ini menyerap lebih dari hampir 90% tenaga kerja. Namun UMKM sering menghadapi tantangan besar seperti akses pembiayaan dan beban pajak yang cukup besar. Insentif seperti PPh final yang lebih rendah dan subsidi bunga pinjaman ternyata cukup membantu pelaku usaha seperti teman-teman kita untuk terus bertahan dan berkembang. Nah, dengan biaya operasional yang lebih ringan, dia akhirnya bisa membeli alat kopi yang lebih canggih atau bahkan membuka cabang baru. Tapi tantangan terbesar adalah kurangnya edukasi nih. Banyak pelaku UMKM ternyata yang belum paham betul cara memanfaatkan insentif ini. Bayangkan teman kita mungkin lebih sibuk menghitung stok gula daripada mengurus administrasi perpajakan. Disinilah pemerintah akhirnya harus hadir dengan program edukasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Ilustrasi yang cukup relevan. Saya sebenarnya ingin membahas Ritek, tapi kita ambil contohnya saja. Mari kita ambil contoh dari sebuah industri, adalah industri tekstil gitu. Sebuah industri tekstil ada di suatu daerah mempekerjakan ribuan buruhnya. Sebagian besar adalah
ternyata perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga gitu. Nah, dengan adanya insentif pajak dan subsidi, akhirnya pabrik tekstil ini mampu menekan biaya produksi sehingga mereka tidak perlu melakukan PHK massal. Keluarga buruhnya ini akhirnya tidak terdampak karena tetap memiliki penghasilan yang pada gilirannya akan efeknya meningkatkan konsumsi lokal. Nah, melalui kebijakan ini pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa roda ekonomi terus berputar dengan stabil. Tapi ada pertanyaan penting, apakah kebijakan ini cukup untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti itu? Oke, perspektif saya sebagai mahasiswa, misal ada obrolan di antara teman-teman, katanya tahun depan PPN bakal naik jadi 12% semua ya gitu. Misal ada celotokan seorang teman. Spontan obrolan itu mematik diskusi panas. Nah, saya pun ikut nimbrung. Enggak kok, PPN nggak naik buat kebutuhan pokok, yang naik cuman untuk barang-barang mewah seperti yacht atau rumah miliaran. Lalu teman saya yang lain langsung nimpalin, oh jadi kita aman dong karena nggak ada yang beli yacht di sini gitu. Nah, sebenarnya itu menyadarkan saya bahwa isu perpajakan itu sering dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal dampaknya ternyata langsung kita rasakan bersama. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini bukan hanya soal menjaga daya beli, tetapi juga membangun sebuah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Teori Trust in Governance menyebutkan bahwa kebijakan yang berpihak kepada masyarakat akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Ketika masyarakat merasa didukung, mereka pasti akan lebih optimis dan pastinya akan lebih produktif. Untuk selanjutnya adalah pandangan saya terhadap hal ini adalah tidak cukup pada sebuah stabilitas. Sebagai mahasiswa yang diajarkan berpikir kritis, saya tidak berhenti hanya di sisi positifnya saja. Ada beberapa sisi yang akhirnya membuat saya berpikir lebih dalam. Pertama, kebijakan ini jelas membantu masyarakat dari level menengah ke bawah. Nah, tapi bagaimana dengan pengawasan pelaksanaannya? Apakah distribusi insentif seperti subsidi listrik dan bantuan beras benar-benar akan tepat sasaran? Salah satu tantangan terbesar negara berkembang, kan kita tahu sendiri, adalah untuk memastikan kebijakan inklusif benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Kedua, saya bertanya-tanya apakah insentif perpajakan untuk UMKM sudah cukup memadai. Misalnya UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta gitu, mereka dibebaskan dari PPh. Tapi berapa banyak sih pelaku UMKM yang tahu soal ini? Banyak dari mereka yang ternyata masih bingung soal cara daftar NPWP atau menggunakan aplikasi pajak online. Artinya edukasi menjadi sebuah kunci dari sebuah keberhasilan dari kebijakan ini. Lalu sebagai mahasiswa juga saya percaya bahwa kebijakan PPN di 2025 adalah langkah yang baik, tapi harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar lagi. Kita tidak hanya butuh stabilitas harga, tetapi juga investasi jangka panjang dalam infrastruktur ekonomi, teknologi, maupun pendidikan. Nah, dalam sebuah teori Sustainable Development Goals mengajarkan kita bahwa kebijakan ekonomi harus selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable. Artinya kebijakan seperti ini tidak hanya bertujuan menjaga daya beli di saat ini, tetapi juga menciptakan masa depan yang akhirnya lebih inklusif dan berkeadilan. Seperti itu.
Akhirnya mari kita tutup diskusi ini dengan sebuah refleksi yang cukup mendalam. Kita kembali ke cerita Bu Siti yang berjualan nasi uduk tadi. Beliau bangun pukul 3 pagi misal, terus dia memasak masakan-masakan yang ingin dia hidangkan untuk para pembelinya dengan alat-alat masak dia yang sederhana. Dia mulai membuka lapaknya di pagi hari dan dia berdiri di pinggir jalan menunggu sampai jualannya habis. Ini adalah potret perjuangan rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya pada stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Nah, hari ini Bu Siti mendengar kabar baik nih, barang-barang kebutuhan pokok yang dia perlukan seperti beras, minyak goreng, dan misal telur akan tetap harganya stabil. Dia tersenyum lega, tahu bahwa harga dagangan tidak akan naik dan pelanggan tetap setia datang ke lapaknya. Namun sebagai generasi muda yang kritis, kita perlu bertanya, apakah ini cukup untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti Bu Siti tadi secara berkelanjutan? Nah, dari berita yang kita bahas tadi, ada pelajaran besar yang dapat kita ambil. Mari kita renungkan dengan detail dan penuh antusiasme di sini. Yang pertama adalah kesimpulannya, melihat kebijakan ini adalah sebagai wajah sebuah keadilan. Pertama, mari kita apresiasi kebijakan pemerintah yang akhirnya mempertahankan tarif PPN tetap stabil untuk barang dan jasa kebutuhan pokok. Kebijakan ini bukan hanya memberikan stabilitas harga, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam melindungi daya beli masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah dalam teori ekonomi mikro yang sejalan dengan konsep price elasticity of demand, di mana kebutuhan pokok itu bersifat inelastis, artinya permintaan tidak banyak berubah meski harga naik. Kebijakan ini akhirnya secara langsung mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, bahwa keputusan untuk mengenakan tarif PPN 12% ini pada barang mewah adalah upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan perpajakan. Dalam perspektif teori keseimbangan pajak yang dikemukakan oleh Arthur Laffer, pajak yang lebih tinggi pada barang mewah dapat mendistribusikan beban fiskal secara lebih adil tanpa mengganggu konsumsi kebutuhan dasar dari masyarakat. Lalu yang ketiga, stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diumumkan seperti subsidi untuk UMKM misal dan bantuan langsung kepada masyarakat seperti tarif listrik adalah langkah konkret yang relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Keynesian lagi, belanja pemerintah yang terarah dapat meningkatkan agregat demand yang pada akhirnya mendorong roda perekonomian. Namun ada tantangan besar nih yang akhirnya perlu diwaspadai, bahwa bagaimana memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Stiglitz, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang pelaksanaannya mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Itu kuncinya. Lalu ada beberapa saran yang mungkin bisa saya kemukakan di sini, langkah-langkah untuk masa depan yang lebih baik. Berangkat dari analisa yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah penguatan edukasi dan sosialisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi tentang kebijakan perpajakan dan stimulus ekonomi ini sampai ke tangan masyarakat, khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM. Program edukasi berbasis digital misal seperti adanya webinar atau aplikasi sederhana dapat membantu pelaku usaha memahami bagaimana memanfaatkan insentif ini. Lalu yang kedua adalah pengawasan yang harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi PR.
Karena kebijakan PPN 12% untuk barang mewah memerlukan pengawasan yang ketat, sangat ketat seharusnya, untuk mencegah penghindaran dari pajak. Penggunaan teknologi atau ada sistem invoicing gitu dapat menjadi solusi modern untuk mencatat transaksi dan memastikan transparansi. Lalu selanjutnya adalah investasi pada digitalisasi UMKM. Nah, selain memberikan subsidi, pemerintah juga perlu membantu UMKM masuk ke sebuah ekosistem digital, platform-platform e-commerce seperti Tokopedia misal atau Shopee bisa menjadi mitra strategis dalam pelatihan dan pendampingan usaha kecil agar mereka bisa bersaing di era digital dan menuju ke era global sekarang ini. Nah, peningkatan kolaborasi dengan swasta dan akademisi pemerintah dapat menggandeng sektor swasta dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti gitu. Pendekatan ini akan memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan akhirnya akan berorientasi kepada hasil. Lalu peningkatan fokus pada sektor UMKM, pada sektor padat karya gitu misal. Stimulus ini, sektor ini perlu ditingkatkan nih karena menyerap banyak tenaga kerja. Subsidi upah misal atau insentif pajak tambahan dapat diberikan untuk mendukung keberlanjutan dari bisnis-bisnis mereka. Nah, saya ingin kembali lagi ke cerita dari Bu Siti tadi karena cukup menarik. Di hari itu ternyata dia pulang dari pasar dengan hati yang lebih ringan gitu setelah dia berbelanja. Pendapatannya cukup untuk membeli kebutuhan keluarga dan akhirnya dia bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya. Misal dia tidak tahu banyak tentang teori ekonomi, apalah teori ekonomi menurut dia, tapi dia akhirnya merasakan langsung manfaat dari kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Nah, kisah dari Bu Siti tadi itu adalah pengingat sih sebenarnya bahwa kebijakan yang baik harus berpijak pada realitas, bukan hanya angka yang ada di atas kertas. Kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang mampu menciptakan dampak nyata bagi kehidupan orang-orang seperti Bu Siti ini, karena banyak sekali dari golongan menengah ke bawah yang terkena imbasnya. Kita sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab moral nih yang terus memantau, mengkritisi dan mendukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Seperti kata Eleanor Roosevelt bahwa masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Nah, untuk rakyat pada umumnya yang tidak tahu banyak tentang teori ekonomi, teori inilah, tapi mereka akhirnya tahu satu hal, bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membuat hidup ini lebih mudah, bukan lebih sulit. Ini menjadi pengingat bahwa kebijakan bukan sekedar angka dan grafik. Di balik setiap keputusan ada manusia yang merasakan dampaknya, dan itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah memastikan bahwa kebijakan seperti ini berjalan dengan adil dan efektif sambil tetap mengkritisi terhadap setiap implementasinya. Seperti kata pepatah, keadilan bukan hanya soal seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa besar dampaknya pada mereka yang paling membutuhkan. Oke, rekan-rekan kita semua, kita harus dukung kebijakan yang baik untuk terus berpikir kritis dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang akhirnya lebih sejahtera. Kita masuk ke closing akhirnya. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir perjalanan diskusi ini. Tapi sebelum saya menutup, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Bayangkan suatu pagi di tahun 2025 gitu, di bulan apa, ada seorang ibu di sebuah pasar tradisional tersenyum karena harga beras dan harga sembako misal tidak melambung seperti yang sering ia khawatirkan.
seorang pemilik warung kecil dengan bangga menunjukkan mesin penggorengan baru dari insentif usaha yang dia dapatkan. Di sisi lain, di daerah lain, di kota lain, seorang mahasiswa seperti kita misal sedang merancang mimpi besar karena yakin ekonomi negara tetap stabil untuk mendukung masa depan kita semua. Cerita-cerita kecil tadi jika dirajut bahwa ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan pemerintah seperti keputusan untuk menahan kenaikan PPN ternyata memiliki dampak yang jauh melampaui angka di atas kertas. Ini bukan hanya soal tarif pajak atau laporan ekonomi, tetapi soal kehidupan nyata. Bagaimana kebijakan tersebut itu menyentuh setiap lapisan masyarakat, dari mereka yang paling rentan hingga mereka yang memiliki peluang besar untuk tumbuh pun. Namun ingat teman-teman bahwa di setiap kebijakan itu hanyalah alat. Bagaimana alat itu digunakan, apakah dengan niat yang benar dan implementasi yang baik juga pasti akan menentukan apakah cerita-cerita indah ini menjadi sebuah kenyataan. Dan disinilah peran kita generasi muda, kita harus menjadi mata dan telinga masyarakat, memastikan bahwa kebijakan seperti ini benar-benar adil dan pastinya bermanfaat. Dan sebagai mahasiswa yang cerdas dan kritis, kita juga punya tanggung jawab untuk terus belajar, terus berbicara, terus berdiskusi, karena seperti kata seorang bijak bahwa generasi muda yang kritis adalah sebuah jangkar perubahan. Dengan keberanian bertanya, kemampuan memahami, kita adalah bagian dari solusi buat masyarakat di sekitar kita. Jadi teman-teman, mari kita lanjutkan semangat ini. Pantau kebijakan, dukung yang baik, dan kritisi yang perlu diperbaiki, karena masa depan itu ada di tangan kita, dan setiap langkah kecil kita hari ini akan menentukan arah bangsa di masa depan. Akhirnya, terima kasih sudah banyak mendengarkan hingga akhir. Tetap semangat teman-teman, tetap optimis, dan jangan lupa berpikir kritis adalah gaya hidup seharusnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jika ingin melihat perubahan di dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua.